Hey, put that chopper with me so you know I don't like it. That bitch calm me down while I'm smoking up back. Make that bitch levitate like I'm catching a spook. When he go through his door, now that nigga in hell. Give a fuck what you saying, I'll fuck her your granny. That bitch giving top to a girl, she a tranny. My clothes are not foreign, I don't follow trends. If a nigga wants static, I'll burn him. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang udah join, yang udah mau ngebantu kami untuk menyelesaikan tugas mata kuliah kami. Semoga bantuan dari teman-teman ini mendapat berkah ya, amin. Nah, pada malam ini kami ingin menjadi atau menaikkan kepada teman-teman semua sebagai pewawancara untuk menaikkan teman-teman semua kesiapan teman-teman untuk menghadapi sekolah secara offline ataupun kuliah secara offline. Nah, untuk itu kami meminta kesediaan teman-teman semua untuk menjadi partisipan kami, dan kemudian yang akan mempertanyakan teman-teman atau yang menanyakan menjadi pewawancaranya itu ada Mas Danes di sini. Nah, oke. Selanjutnya saya serahkan ke Mas Danes ya teman-teman. Kepada Mas Danes dipersilahkan. Ya, oke. Selamat malam teman-teman. Persiapan kalian waktu udah siap nggak? Udah siap belum kalian untuk sekolah offline? Ini yang Zahra, Azahra, Dinda, Noval, sama Prima, sama Rani. Siap belum? Nanti aku tanyain satu persatu ya. Jadi untuk Azahra itu dari SMA Negeri 2 Gunung Kidul, apa gunung mana? Gunung Putri. Iya. Oke. Jadi gimana Zahra, udah siap belum sekolah offline? Belum siap. Belum siapnya karena apa? Misal kayak gitu. Belum siap karena merasa belum safety. Banyak orang-orang yang masih kurang patuh terhadap protokol kesehatan. Oh gitu. Kalau misal ini kuliah itu kira-kira gimana? Kalau offline, menurutmu gitu? Sama sih, belum siap juga untuk kuliah offline. Oh gitu. Jadi gini, kalau di UMY ini sebenarnya kita tuh kampus yang udah memberanikan diri untuk kuliah offline dengan mematuhi protokol yang udah ada, dan kita itu udah mempunyai standar dari kampus kita, yaitu Muhammadiyah COVID-19 Command Center. Jadi misal kalian mau sekolah kuliah offline itu nanti bisa sangat aman kayak gitu. Terus apa lagi ya? Terus keraguanmu apa lagi, misal misal kuliah gitu? Selain dari safety atau protokol kesehatan yang masih diabaikan, mungkin karena penyebabnya dari udah banyak orang yang divaksin, jadi ngerasanya oh ya udah kayak nggak bakalan kena. Padahal kan kalau orang yang udah divaksin bakalan tetap kena kalau nggak jaga protokol kesehatan. Seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi kalau di kampus kita ini, kami itu sudah menyiapkan semua protokol yang sudah ada. Misal, kita di setiap lorongnya dan setiap masuk tuh udah ada pengecekan suhu, terus habis itu juga masih udah ada hand sanitizer di setiap lorong, terus kita juga ada tempat cuci tangan dimanapun kita mau masuk ruangan. Terus misal kalau mau kuliah offline itu udah ada surat-suratnya untuk izin ke orang tua agar mengikuti ada pilihan mengikuti kuliah offline, yaitu di KRS-nya ini ada perpaduan surat gitu untuk izin, tapi itu boleh juga dipilih atau nggak dipilih karena masih menerapkan 65%. Jadi kalau misalnya tidak diwajibkan untuk mengikuti kuliah offline seperti itu. Cuman ketika udah memasuki daerah kawasan kampus itu dipastikan sudah sangat aman. Seperti itu. Oke, Dwi, ya. Bagaimana? Ada tambahan, Dwi?
Belum ada sih Mas. Mungkin teman-teman SMA lainnya apa mungkin ada kekhawatiran lain boleh ditanyakan Mas. Oke. Atau mungkin Dwi atau Nisa mau menambahkan sesuatu? Dari aku enggak sih Mas. Mungkin Prima Indah bisa di unmute buat memberikan tanggapannya terkait kuliah offline ini. Atau mau aku next ke Dinda? Tadi Zahra sudah. Tapi intinya Zahra masih belum berani untuk mengikuti perkuliahan offline. Iya. Oh gitu. Aku next ke Dinda mungkin ya. Oke, Mas. Gimana Dwi? Boleh Mas, kita next ke Dinda. Coba kalau Mbak Dinda ini dari SMA Negeri 2 Kuningan, sudah siapkah untuk Kalau mengikuti bagi sekolah atau kuliah offline? suara saya kedengaran enggak ya? Kedengaran? Oke. Baik, jadi bagi saya pribadi sih saya belum siap gitu. Karena COVID ini belum benar-benar baik sekarang, jadi akan menjadi kekhawatiran orang tua nantinya di rumah. Selain itu juga dikarenakan keluarga saya ini belum pernah terkena penyakit COVID, jadi saya tuh merasa was-was untuk kuliah offline itu karena belum tentu antibodi yang ada di tubuh saya ini bisa melawan virus tersebut. Begitu. Terus kekhawatirannya berarti untuk kedua orang tuanya ya berarti ya? Ya. Gitu berarti. Jadi gini, kalau tadi udah aku jelasin sama Mbak Zahra itu untuk kekhawatiran orang tua itu memang sangat dipentingkan karena tapi udah divaksin belum Mbak Dinda ini? Untuk dosis kedua belum ya? Kalau keluarga semua? Belum juga. Belum juga. Oh gitu. Jadi gini, tadi udah dijelasin sama Mbak Zahra itu untuk kuliah offline dan online itu tidak diwajibkan. Namun ketika itu tidak bisa dilakukan dan itu juga orang tua masih takut akan anaknya khawatir kalau misal terkena COVID itu udah ada brosurnya di setiap di setiap pemilihan KRS itu, terus bisa diunduh juga di http://covid19.umg.19. Jadi di situ udah ini juga semua tuh udah tertera di situ, harus bagaimana kampusnya, harus mematuhi protokol seperti apa, seperti itu, masker harus selalu ada, seperti itu. Kekhawatiran apa lagi mungkin Mbak Dinda yang ditakuti? Mungkin itu aja sih. Oh gitu aja. Gimana Dwi? Ada tambahan? Sampai sini belum Mas, mungkin bisa kita lanjut. Langsung lanjut ke siapa? Langsung ke Noval. Boleh Mas Noval. Halo Mas Noval. Mas Noval dari SMA 1 Klaten. Sepertinya belum ada respon dari Mas Noval. Halo Mas Noval. Gimana Mas? Masnya Mas Noval kira-kira udah siap belum ya untuk kuliah secara offline? Noval belum membalas ya sepertinya ya. Mas Noval belum menjawab. Atau mungkin jaringannya lagi bermasalah. Atau kita next ke Mbak Prima dulu. Boleh.
Mbak Prima. Mbak Prima sudah bagaimana? Sudah siap menjawab? Atau Sudah. sudah bersedia? Oke, baik. Jadi gini Mbak Prima, sudah siapkah Mbak Prima ini untuk memasuki sekolah atau kuliah offline? Belum siap karena masih takut dengan keadaan di luar sana yang masih banyak virus. Oke. Terutama buat orang-orang yang rumahnya di luar kota atau luar daerah yang kesananya pakai kendaraan umum kayak misalnya kereta kayak gitu. Oh gitu. Cuman sebenarnya kalau kendaraan umum kereta itu berarti intinya takut untuk ini ya, misal dari ada orang dari luar kota yang langsung ke kampus gitu ya misalnya. Ya. Oh gitu. Itu kekhawatiran paling utama berarti. Atau ada kekhawatiran lagi yang lain misal? Takut juga bawa virus atau kuman ke rumah karena keluarga juga belum pada kena, takutnya pada kena gitu. Nah, iya sih, nggak pengen sih kalau semua kena ya, jangan sampai. Oke, berarti intinya belum berani ya, intinya ya. Terus, kalau kita next lagi, Dwi, Boleh Mas, sama saya mau menambahkan sedikit mungkin. boleh coba. Jadi Mbak Prima kan tadi takut dengan teman yang dari luar daerah, luar pulau maupun luar kota kali ya. Oke, jadi kalau di kampus kita sendiri itu sudah menyediakan fasilitas untuk karantina terlebih dahulu. Nah, Selama 14 hari. selama 14 hari atau paling cepat itu 7 hari. Nah, semasa karantina itu kita bakal dikasih fasilitas lengkap dan gratis tanpa membayar. Jadi itu bakal dikasih fasilitas lengkap seperti kayak di Unires gitu. Karena teman-teman saya juga yang lain ketika dia terkena COVID, asli langsung ditangani oleh universitas dan itu semua gratis dibiayain oleh universitas. Jadi kampus kita kalau ada mahasiswa dari luar daerah juga menyediakan fasilitas untuk karantina nih selama 14 ataupun 7 hari. Jadi kita tidak perlu khawatir tentang hal itu. Apalagi sekarang kan mungkin ini ya, karena di pesawat sama di kereta juga udah banyak harus vaksin dan mungkin harus tes swab dulu. Ya walaupun itu nggak menjadi jaminan ya untuk tetap bisa membawa virus atau enggaknya gitu. Tapi yang pasti kampus kita telah menyediakan antisipasi untuk persoalan seperti itu Mbak Prima. Itu aja Mas Denis, boleh dilanjut. Ya oke, kurang lebih seperti itu Mbak Prima, nanti aku jelasin panjang lebarnya. Oke. Terus tadi gimana Mas Noval, sudah siap belum pertanyaannya? Sudah mulai bisa dijawab? Gimana Mas sebelumnya? Suara saya sudah terdengar. Oke, terdengar. Jadi gimana ini Mas Noval dari Klaten? Sudah siap belum kalau misalnya mengikuti sekolah atau kuliah offline? Kalau dari saya sendiri itu belum siap Mas karena masih terkendala untuk vaksinnya ya. Oke. Jadi masih bertahap untuk vaksin vaksin pertama, vaksin kedua. Jadi saya belum vaksin sama sekali Mas. Oh, belum vaksin sama sekali. Baiklah, nanti saya jelaskan juga panjang lebarnya. Nanti kita sebenarnya juga ada di fasilitas kampus kita ini sudah ada namanya vaksin gratis. Itu sudah berlaku selama 2 atau 3 kali seperti itu. Jadi misal besok Mas Noval ini belum vaksin, ke kampus pun bisa vaksin seperti itu. Nanti ada jadwal-jadwalnya sendiri. Gitu. Berarti Mas Noval ini belum berani untuk mengikuti kegiatan offline ya. Oke, baiklah. Kita next ke Mbak Rani ya, terakhir ya. Oh, ini dari Jogja ini. Mbak Rani Luisa. Iya, Kak. Mbak Rani Luisa ini sudah siap belum kira-kira untuk mengikuti kegiatan sekolah offline dan kuliah offline?
Kalau saya sendiri belum siap, Kak, karena terkendala vaksin juga. Teman-teman SMA kan banyak yang usianya di bawah dari 18 tahun. Kan ketentuan vaksinnya 18 tahun ke atas itu banyak yang belum vaksin. Dan Seperti itu. ketika masuk sekolah tatap muka gitu kan diharuskan dalam kondisi yang fit, sehat gitu kan. Tetapi kan tidak tahu ya keadaan satu sama lain tuh emang benar-benar sehat atau fit enggak gitu. Kalau Oke, dari saya itu. itu masih khawatir lah ya intinya ya. Iya. Oke, baik. Dwi ini dari lima teman-teman kita udah menjawab. Intinya tuh belum sama sekali untuk berani mengikuti kegiatan offline. Oke, baik teman-teman, terima kasih teman-teman udah menjawab semua pertanyaan kami. Nah, sebelum kita akhiri, kami juga mau menginformasikan sebuah informasi. Sebentar saya share screen terlebih dahulu ya. Nah, teman-teman bisa mungkin sambil dibaca dan Mas Danis juga bakal ngasih ke teman-teman penjelasannya gimana. Mas Danis dipersilakan, Mas Danis. Oke, jadi gini teman-teman dari anak-anak SMA-nya ya. Jadi kami selaku mahasiswa UMY ini akan menginformasikan bahwa kegiatan di kampus kami ini bisa dilakukan secara offline dan online, dan itu pun tidak diwajibkan untuk melakukan kegiatan offline. Tapi dari pihak kampus sendiri melaksanakan kuliah luring, namun pengadaan fasilitas standar COVID-nya menjadi hal yang utama. Salah satu contoh dari wakil rektor bidang kita di bidang akademik, Dr. IR Sukamata mengatakan bahwa keputusan Muhammadiyah COVID-19 Comment Center atau MCTC, dan pimpinan pusat Muhammadiyah ada larangan melaksanakan kegiatan tatap muka bagi setiap amal usaha Muhammadiyah yang belum siap segala sesuatu terkait fasilitas menunjang kuliah di luar jaringan atau luring. Namun UMY sebenarnya memberikan dua pilihan untuk kepada mahasiswa yang melaksanakan kuliah offline atau online. Tidak ada kewajiban untuk melakukan kewajiban untuk mereka harus memilih salah satu, karena pada dasarnya pemberian kuliah offline ini muncul dari survei mahasiswa yang sebanyak 65% menginginkan kuliah tatap muka. Jadi UMY itu mencoba untuk memberikan fasilitas kepada mereka yang menginginkan hal tersebut. Ya, seperti itu, Dokter Sukamata, Pak IR Sukamata itu malah memberikan jawaban seperti itu. Terus ada lagi, misal ada pertanyaan yang Kak, kalau misal kuliah offline itu harus gimana ya? Atau harus gimananya tuh harus taat peraturan atau harus vaksin atau harus swab seperti itu. Nah, itu juga dokter wakil rektor bidang akademik kita juga mengatakan seperti ini. Tentu saja bagi mereka yang memilih kuliah offline diwajibkan mendapatkan surat izin dari orang tua yang dapat diunduh dari KRS kita untuk melakukan kegiatan offline dan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari sebelum mengikuti perkuliahan. Dan pilihan melampirkan surat keterangan telah melakukan tes rapid, swab test maupun PCR. Hal ini sesuai dengan surat edaran yang surat keputusan rektor yang sudah diunduh di laman covid19.umj.ac.id. Jadi sebenarnya kalau misal kalian takut untuk mengikuti kegiatan offline itu bisa dilihat di covid19.umj.ac.id. Nah, di situ tuh udah ada tuh segala fasilitas yang udah kami berikan agar semua mahasiswa di dalam UMY itu sangat aman. Seperti itu. Terus ada lagi juga intinya itu ketika kalian di kampus itu udah sangat safety dan mungkin masih 65% yang melakukan perkuliahan offline. Jadi dari dosen-dosen pun sudah vaksin semua dan sudah swab setiap per bulan itu mungkin ada sekitar 3 kali swab, bahkan lebih, karena untuk mengantisipasi hal tersebut seperti itu.
Dan juga bisa dicek langsung aja gitu. Misal mencari informasi nih tentang amannya di kuliah seperti apa gitu di covid19.umit.ac.id. Oke. Seperti itu Dwi. Iya Mas, benar Mas. Oke Kalau ada Mas, tambahan? saya ingin langsung menambahkan dan mungkin ini salah satu inti ya teman-teman semua. Jadi semua yang dikatakan Mas Danis tadi itu benar dan sudah ada di berita tadi dari Tribun Jogja juga, dan bila teman-teman masih penasaran, teman-teman bisa lihat di laman web yang disebutkan Mas Danis tadi ini yang ada di link Zoom. Dan teman-teman tenang aja, semua fasilitas yang disebutkan tadi itu sudah ada ya di UMI. Jadi maka dari itu pemerintah memberanikan diri untuk memberikan akses lebih kepada Universitas Muhammadiyah karena fasilitas teknologi yang ada di UMI itu sangat memadai, seperti ada kamera dan juga ada TV di setiap ruangan. Jadi kita bisa kuliah secara hybrid, bisa ada yang online dan juga ada yang offline secara bersamaan dalam waktu yang sama. Jadi itu tetap menunjang ya, meskipun teman-teman mau online atau mau offline, dan itu kita diberikan pilihan. Dan kalau misalkan offline juga semua fasilitas keamanan COVID-19 semua itu sudah dilengkapi, sudah ada. Dan tenang aja teman-teman, nggak perlu khawatir dengan itu, apalagi teman yang mungkin dari luar daerah, dari luar pulau, teman-teman tenang aja karena semua sudah difasilitasi, baik secara sarana dalam mengantisipasi COVID-19 maupun juga fasilitas mengenai penunjang kuliah kita secara online dan juga secara offline. Semua telah dilaksanakan secara berteknologi tinggi gitu. Oleh karena itu pemerintah memberanikan untuk memberikan akses kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini akses yang lebih. Jadi mahasiswa diperbolehkan untuk kuliah secara offline gitu teman-teman. Jadi teman-teman semua nggak perlu khawatir karena UMY merupakan salah satu kampus terbaik dalam menangani COVID-19 dan juga salah satu kampus yang memiliki teknologi tinggi untuk menunjang perkuliahan kita selama di masa pandemi gitu teman-teman. Ya, betul. Ada tambahan sedikit Mas Dwi, sorry. Jadi tadi ada yang belum dapat vaksin tuh. Nanti bisa cari di informasinya downloadcovid.umi itu, nanti bisa ada jadwal vaksinnya tertentu juga. Iya benar. Kita ada jadwal vaksinnya juga di situ. Jadi teman-teman yang belum vaksin juga bisa lihat, cek di situ dan mengisi G-form pendaftarannya jika ingin vaksin juga di situ. Jadi kita nggak perlu takut karena kampus kita sangat luar biasa ya teman-teman. Yes, benar sekali. Oke, Atau teman-teman. ada tambahan dari Mbak Anissa? Mungkin ada tambahan dari yang lain. Kalau dari saya cukup, tapi mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya mengenai informasi yang telah kami sampaikan. Ya, dari teman-teman SMA. Tanya aja, nggak apa-apa kok. Iya. Nggak usah malu-malu dong. Atau mungkin nggak ada? Oke. Mungkin udah paham ya semua ya dari anak ini ya, teman-teman SMA ini, dari Mbak Dinda, Noval, Zahra, Prima, Rani, dan Noval. Oke, lanjut ke Mas Dwi langsung. Oke, terima kasih Mas Danes. Terima kasih teman-teman semua yang udah berkesempatan atau menyempatkan dirinya untuk hadir di FGD pada malam hari ini. Kami terima kasih banyak atas bantuannya, telah bersedia untuk menjadi narasumber kami. Dan mungkin teman-teman yang masih belum ingin tahu nih tentang Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bisa mengakses link tadi, atau lupa linknya apa, nanti bisa saya kirimkan melalui WhatsApp biar dikirim disebarkan lagi oleh teman-teman saya. Terima kasih teman-teman semua atas kesediaannya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu, mengingat waktu juga telah hampir 4 menit lagi ya Zoom meeting kita. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan teman-teman. Terima kasih partner-partner kerja kelompok saya, dan terima kasih semua atas bantuannya. Mungkin saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dan tambahan teman-teman, mungkin teman-teman kalau ingin lebih tahu lebih lanjut, kami akan mengirimkan link video TikTok kami. Kami juga telah membuat video TikTok untuk menjelaskan fasilitas apa sih yang diberi oleh kampus kita. Jadi teman-teman ntar bisa kami kasih linknya agar lebih tahu gimana sih kampus kita sebenarnya yang sesuai kami jelaskan gitu. Oke teman-teman, terima kasih dan diperbolehkan untuk leave Zoom ini. Terima kasih teman-teman. Thank you. Terima kasih. Dadah. See you again.